mati karena orang berdosa. Sulit dia mati karena orang yang hampir dihukum mati. Sulit karena dia mati orang berdosa atau orang miskin atau orang yang terbelakang. Itulah yang Yesus mati. Dan kematiannya itu luar biasa. Tetapi dia mati karena kasih. Saudara Bapak Ibu, Yohanes pasal 3 ayat 16 yang tadi baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini. Besarnya kasih Allah itu bagi setiap kita, bukan saja kita orang Papua, bukan saja untuk orang Tuli, bukan saja untuk salah satu suku, tetapi kasih Tuhan itu berlaku untuk semua orang yang ada di dunia. Baik mereka yang mengenal Dia dan memuji Tuhan seperti kita yang ada di sini, maupun mereka yang belum mengakui dan menyangka Dia pun mati untuk mereka. Ya. Karena Yesus mati untuk semua orang yang ada di dunia ini. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kasih dan pengorbanan itu berjalan di depan, maka ada hal-hal yang mengalami dan menumbuhkan dalam diri kehidupan kita. Kasih dan pengorbanan itu dikedepankan, berjalan di depan, maka terjadilah keselamatan, terjadilah penebusan, terjadilah pembenaran. Itu terjadi karena apa? Terjadi karena ada kasih dan pengorbanan. Yang lainnya, kalau ada kasih saja tanpa pengorbanan, tidak mungkin terjadi keselamatan, ya. Tidak mungkin terjadi penebusan, tidak mungkin terjadi pembenaran. Karena itu, kasih dan pengorbanan itu tercipta dalam diri Yesus Kristus sehingga kita telah diselamatkan, ya. Bagian pertama yang kita akan belajar di sini adalah kasih dan pengorbanan itu terjadi, maka kita diselamatkan. Ya, itu penting sekali. Tanpa kasih dan tanpa pengorbanan, kita tidak mungkin diselamatkan. Ya toh, saudara Bapak Ibu. Dalam bagian itu kita melihat di mana Yesus mengalami hal yang sama. Di situ di mana Yesus meminum anggur asam. Ya, dia tahu itu. Tetapi kenapa dia berani sekali untuk minum? Karena dia melakukannya itu karena kasih. Karena cintanya terhadap orang berdosa sehingga dia mengalami atau melakukan hal itu dalam dirinya sendiri. Kalau dia tidak mencintai Anda dan saya dan kita semua yang ada di dunia ini, tidak mungkin dia meminum anggur asam yang begitu pahit dan membahayakan bagi dirinya sendiri. Tetapi dia beranikan meminum anggur asam itu karena cinta dan kasih. Ya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita yang keluar di sebuah media bahwa ketika seseorang dengan seorang laki-laki dan perempuan, mereka dalam berpacaran sudah 10 tahun, hampir menikah, tetapi karena putus cinta, akhirnya apa? Dia bunuh diri atau minum racun dan mati. Ya, karena apa? Mati karena apa? Cintanya diputus. Ya, saudara Bapak Ibu. Yesus mencintai Anda dan saya bukan karena orang benar, kita bukan karena baik, tetapi karena orang berdosa dan kita hidup di dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya dia mencintai kita. Pada akhirnya juga dia mengorbankan diri karena cinta terhadap orang berdosa, bukan cinta kepada orang baik. Saudara Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bagian pertama di sini adalah, atau tema di sini adalah Yesus mati karena kasih. Saudara Bapak Ibu, kasih yang dikerjakan oleh manusia adalah setelah dia kerja itu harus dibaliknya juga dan dapat kasih. Ya, siapa yang duluan ada di depanmu, ya terhadap masalah, ya masalah. Jika saya dipukul atau saya ada masalah, ya maka ada satu orang yang harus bicara mewakili saya. Setelah itu selesai itu dan saya juga harus ingat dia begitu. Ya, tidak mungkin. Ya, itu manusia. Kasih dari manusia ujungnya adalah kasih, harus balas dengan kasih. Tetapi kasih daripada Tuhan Yesus
dan dia mati adalah kasih yang cuma-cuma Tuhan kerja bagi kita. Bagian pertama dalam bagian ini adalah kasih dan pengorbanan mengantarkan keselamatan bagi kita. Kita diselamatkan di dalam kasih yang besar itu. Dia mengasihi kita dan dia itu Allah, tetapi dia menjadi manusia yang turun ke dunia. Pada akhirnya juga dia mati di kayu salib sehingga kita diselamatkan, ya. Mari kita belajar dalam Efesus apa yang Allah kerjakan. Efesus pasal yang kedua ayat yang kelima dan ayat 8.